Ada apa? Siap, Pak. Maaf. Oh, untuk? Untuk Pak Dirman. Ada apa? Mengapa stop? Maaf Pak. Ada surat. Dari siapa? Surat dari Kolonel Gatot Subroto. Mari. Adindaku, semua-muanya Tuhan yang tentukan. Tapi sebagai manusia, kita diharuskan ikhtiar. Begitu pula dengan keadaan adik. Karena kesehatan terganggu, harus ikhtiar. Mengasuh sungguh-sungguh. Jangan mengalih apa-apa. Ini berarti supaya jangan mati konyol, tapi supaya cita-cita adik tercapai. Ini kali saya selaku saudara tuamu minta agar adik taati. Istirahatlah. Sudirman, Jenderal Tentara Nasional Indonesia, mau dan mampu memimpin perang dari atas tandu. Berjuang dengan persenjataan seadanya melawan musuh yang memiliki persenjataan modern. Stop. Siap, Jenderal. Kemerdekaan yang aku rindukan bukanlah kemerdekaan untuk menutup pintu-pintu rumah kehidupan orang lain. Kemerdekaan yang aku rindukan bukanlah kemerdekaan untuk menyetop perjalanan pikiran orang lain. Kemerdekaan yang aku rindukan bukanlah kemerdekaan yang membuka mulut orang lain yang suara dan pendapatnya berbeda. Sesungguhnya kemerdekaan yang aku rindukan adalah kemerdekaan untuk menjaga kemuliaan agar di mana saja hidup layak, sejahtera dan terhormat. Sebarkanlah pada siapa saja pendapatku ini, pada semua penduduk Indonesia di mana saja, Sumatera, Kalimantan, Irian, Maluku, Jawa dan Sulawesi. Sampaikan pada mereka, tak akan kubiarkan sejengkal pun bumi Indonesia direbut oleh bangsa lain. Aku bersama gerilyaku yang terus melangkah di atas bumiku, bumi kita, Indonesia. Perjuangan Jenderal Sudirman bukan hanya di tanah Jawa, tapi juga di wilayah lain termasuk di Sulawesi yang dikobarkan Robert Walter Monginsidi. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran duli, tuanku? Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus.
Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang teguh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutub dan hama, dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan Dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, Soekarno dan Hatta mengumandangkan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tetapi, apakah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu adalah kemerdekaan yang sesungguhnya atau ternikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia? Tidak. Indonesia membara. Indonesia bergolak. Sulawesi bangkit. Para pemuda menantang. Terbentuklah BPRI, Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia. PPI, Penerjang Penjajah Indonesia. PBAR, Pemberontak Bulukumba Angkatan Rakyat. AMRIS, Angkatan Muda Republik Indonesia Selayar. Laptur, Laskar Pemberontak Turatea. Partai Pemberontak Lipan Bajeng. PPNI, Pusat Pemuda Nasional Indonesia. Harimau Indonesia. Barisan Pemberontak Ganggawa. Pasukan Pembela Keamanan Rakyat. Pemuda Republik Indonesia. Soekarno Muda. Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi. Dan Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi, disingkat LAPRIS. LAPRIS, sebuah organisasi perjuangan para gerilya untuk membebaskan diri dan tanah air dari penjajahan Belanda.
Lapris, salah satu wadah kelaskaran para pemuda, menunjukkan tanggung jawab sebagai manusia untuk melepaskan diri dari perbudakan bangsa Belanda. Dan Robert Walter Monginsidi mengukuhkan diri di dalamnya, membulatkan tekad, menghadapi resiko bagaimanapun bentuknya, termasuk menerima butiran peluru di dadanya. Bote! Bote! Ada apa? Oh, ngana dari Manado juga kah? Betul, dari Manado, dari Malalayang. Ada salam dari ngana Papi dan Mami. Oh ya, selamat. Terima kasih sudah. Mau pergi telo. Tunggu Bote. Ini ada pesan. Pesan dari ngana Papi. Ngana dimintakan grasi. Nah, ini grasi bisa diterima kalau ngana yang dijatuhi hukuman tembak, so teken. Ini, teken juga. Grasi, persetan. Aku tak mau teken. Ayo. Maret 1949, Sumokil Jaksa Agung Negara Indonesia Timur memvonis hukuman mati atas diri Walter Monginsidi. 5 September 1949, Somokil memerintahkan eksekusi hukuman mati atas diri Walter Monginsidi. Maafkan saya. Oh, tidak. Kamu tidak bersalah. Kalian tidak bersalah. Kalian hanya melaksanakan tugas. Aku sudah siap. Nah, laksanakan dengan baik. Tak usah mata aku ditutup. Biarkanlah mataku terbuka untuk menyaksikan keindahan tanah airku untuk yang terakhir kalinya. Dan tolong berikan aku selembar kertas dan alat tulis. Setia hingga terakhir di dalam keyakinan. Kenanglah kami, teruskanlah jiwa kami, setia hingga terakhir di dalam keyakinan. Perjuangan Robert Walter Monginsidi di Sulawesi Selatan adalah implementasi dari pesan-pesan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tentara, jangan sekali-kali mengenal sifat pantang menyerah kepada siapapun juga yang akan menjajah dan menindas kita kembali. Jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang mengenai janji, menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Itulah jiwa patriotik
Bapak Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tentara hanya mengenal satu kewajiban, yaitu mempertahankan kedaulatan negara dan keselamatan nusa bangsa. Kami sekarang mayat, berilah kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Setia hingga terakhir di dalam keyakinan.